Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farucha Aini Masibala dengan NIM 2503040005. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik semester 1. Saya membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Saya akan menjelaskan poin penting dari buku yang sudah saya review sebelumnya mengenai 1-2 pemikiran politik tentang hidup bernegara di Indonesia menurut Delier Nur dalam bukunya Pengantar Kepemikiran Politik. Di masa perjuangan kemerdekaan 1900 sampai 1945. Terdapat beberapa masalah yang membedakan zaman perjuangan kemerdekaan dengan zaman sebelum abad ke-20. Yang pertama ada masalah bangsa, yang kedua masalah negara, masalah hubungan agama dan negara, dan masalah demokrasi. Masalah bangsa, di mana kebangkitan bangsa pada kira-kira permulaan abad ke-20 membawa perubahan-perubahan dalam pemikiran politik bernegara. Secara resmi, tanggal 20 Mei 1908 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada kebangkitan bangsa. Yang kedua ada masalah negara. Masalah negara yang pada masa perjuangan kemerdekaan 1900 sampai 1945 adalah penentuan bentuk negara yang paling cocok untuk Indonesia, di mana terjadi pertentangan antara pandangan yang ingin mempertahankan sistem kerajaan seperti yang dianut sebagian kalangan yang terinspirasi dari Nabi Muhammad SAW dengan jabatan raja atau sultan, atau republik seperti pandangan Muhammad Hatta. Sejalan dengan itu, diperdebatkan pula tentang sumber kedaulatan. Apakah di tangan raja atau sepenuhnya di tangan rakyat? Dan akhirnya, tokoh perjuangan cenderung memilih Indonesia sebagai republik yang berlandasan kedaulatan rakyat. Adapun isu penting lainnya adalah komitmen untuk menunjukkan negara kesatuan yang kokoh. Kemudian yang ketiga adalah masalah hubungan agama dan negara. Masalah hubungan agama dan negara di Indonesia dibahas melalui pertentangan antara tradisionalisme dan modernisme dalam Islam, serta pandangan kritik Soekarno. Kelompok tradisional fokus pada fikih dan tarekat, cenderung menolak modernisasi karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mereka berpegang pada ajaran guru. Mereka lebih fokus pada pendidikan dan sosial, bukan politik kenegaraan. Namun sebaliknya, golongan modernis berusaha melakukan reformasi dengan kembali ke kemurnian Al-Quran dan Sunnah, sambil menyesuaikan Islam dengan tuntutan zaman. Mereka bersikap dinamis dan terlibat penuh dalam politik. Misalnya Sarekat Islam, dengan tujuan agar agama Islam dijadikan dasar negara. Sementara itu, Soekarno menawarkan jalan tengah yang menolak negara Islam demi negara kebangsaan Pancasila. Soekarno berargumen bahwa negara harus memisahkan agama dari urusan politik formal untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Kemudian yang keempat ada masalah demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, yang berarti rakyat pada tingkat terakhir yang menentukan keputusan dalam masalah-masalah pokok yang menyangkut kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintahan dan negara. Zaman penjajahan Belanda, segala-galanya di Indonesia saat itu tergantung pada negeri Belanda. Sekian poin penting dari reviewan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.